Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Ya, masih bersama aku di sini di General Reading, ya pembacaan secara acak, energi tarik secara acak, di mana kalian menemukan video ini. Jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ya, ini adalah clue, gambaran, atau dijadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ya, ambil yang manfaat, yang nggak bermanfaat buang saja. Ya, buat sahabat aku semua, terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap ya, ini bukan untuk dijadikan pedoman hidup, tapi pedoman hidup kita adalah Sang Pencipta, Sang Pemilik alam semesta. Ada yang mau jujur, ada yang mau menjelaskan sesuatu ke kamu, pasti berhubungan dengan perasaan. Ya, oke, kita akan mulai. Oh ya, buat sahabat aku semua yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Untuk yang menemukan masalah atau mendapatkan masalah, segera mendapatkan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Fokus ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan selama kondisi shuffle. Jangan lupa berdoa hanya pada Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan sahabat semua. Tetap libatkan Tuhan dalam mengambil keputusan hidup. Ya. Dimulai dari titik nol. Ya, hubungan mulai terjalin. Dimulai dari titik nol. Dari tebaran kartu ini. Mungkin kalian sudah bersama, atau mungkin kalian dalam problem hubungan, atau mungkin ada yang lagi PDKT atau ngipit gitu ya. Dimulai dari titik nol. Sesuatu yang terjadi, ya, sesuatu yang kalian jalanin. Mungkin sudah banyak liku-liku yang kalian hadapi, tetapi seseorang ini ingin kilas balik, kemudian memulai dari titik nol. Selalu terjadi kesalahpahaman, selalu terjadi pertengkaran, selalu terjadi adu argumen, selalu saja ada permasalahan. Ya, dan mungkin karena juga ada pengkhianatan. Pengkhianatan itu bentuknya nggak langsung selingkuh atau mengkhianati hati kamu, dia selingkuh, bukan. Mengkhianati secara perasaan, tentang sebuah kejujuran dan tentang sebuah kebohongan, dimana orang ini misal gitu ya, bilangnya suka, cuman suka saja, nggak cinta, tetapi kamu cinta. Kalian berjalan gitu loh, beriring, ya intens, ya selalu respon, ya itu termasuk pengkhianatan perasaan. Tapi dia nggak jujur gitu loh. Jadi kamu baper, ini kita bicara tentang dia aja, dan kamu adalah penontonnya, atau kamu adalah orang yang dituju, ya. Kamu udah baper, kamu udah memang tulus bener, memang kamu udah cinta bener sama dia gitu, tapi kamu nggak ngerti sebetulnya perasaan dia itu gimana. Kalau melihat dari tingkah lakunya, dari tindakannya seperti orang yang mencintai, menyayangi, dan ada feel gitu, tapi ternyata tidak, ya, tidak ada itu, ya. Kemudian
seiring berjalan waktu itu udah mungkin ada yang udah terhubung lama ya, minimal 6 bulan gitu, kamu tuh kayak ngerasa dicuekin gitu loh. Kamu kayak ngerasa nggak ada respon apa-apa gitu loh. Jadi membuat kamu tuh ya kayak dikhianati, kayak nggak ada arti itu, ya kan? Kayak kamu tuh ada, kayak nggak ada bagi dia itu. Jadi kamu kayak berjuang sendiri dari titik nol juga. Kamu berjuang mencintai dia, perhatian dia, perhatian sama dia. Ya, kadang dia tuh stuck di tempat karena memang dia nggak cinta sama kamu. Ini terlihatnya seperti itu. Ini namanya pengkhianatan perasaan karena dia tidak jujur. PHP Indes bukan. Dia udah terang-terangan bilang cuman suka aja. Ya balas chat. Karena orang ini mempunyai masa lalu dan dia ingin healing dulu dari orang masa lalu itu. Karena orang masa lalu ini mempunyai sebuah problem, trauma. Terlihatnya di sini dia ingin melakukan sebuah penyembuhan, ingin sembuh, ingin memulai dari titik nol. Dan di sini dia bertemu dengan kamu, tapi dia nggak cerita, nggak ngomong, nggak pernah jelasin. Jadi kamu ya taunya ya menerima kamu aja. Orang kalau kamu kasih apa-apa juga mau dia. Bahkan terkadang dia minta. Ini bisa vice versa ya. Ya. Orang ini lagi healing, butuh penyembuhan dari kehidupan masa lalunya, bukan kehidupan masa lalu, dari peristiwa masa lalu. Dan dia merasa terbelenggu oleh masa lalu, oleh sesuatu yang dia rasakan, oleh luka, ya bisa bilang luka ya, karena kecewa tentang hubungan di masa lalu dengan orang sebelum kamu. Ada kekecewaan. Tetapi kenapa ngerespon kamu? Dia berharap bisa membuka hati lagi gitu loh, bisa menerima kamu gitu loh. Terus dia juga nggak tega sama kamu karena kamu orangnya baik gitu. Kamu orangnya tulus gitu, dan kamu selalu ada bagi dia gitu. Itu yang penting. Mau butuh uang kamu pinjemin atau kamu kasih, karena kamu orangnya sayang sama dia. Dia curhat, kamu siap menjadi penampungnya. Jadi tempat sampah ya, tempat curhat ya. Dan kamu selalu ada gitu. Setiap ada masalah kamu bisa memberikan solusinya, menyemangati. Karena kamu sebetulnya tahu, karena dia sering cerita bahwa dia punya masa lalu dan dia pengen healing. Tetapi kesalahan dia di mana? Caranya. Kayak kasih sinyal bahwa dia itu mencintai kamu, kayak dia itu mau sama kamu gitu. Itu tindakan dia besar sekali buat kamu. Tanya kabar, apa kabar gitu. Sudah makan belum? Itu kalau kamu ajak jalan ya mau gitu, jalan. Tapi dia belum pernah ngajak jalan. Udah pernah mungkin, cuman tidak sesering kamu gitu ya. Jadi ya seperti orang pacaran gitu loh. Ternyata di sini nggak ada cinta sama sekali, hanya memanfaatkan perasaan kamu. Nggak jelas, nggak jujur gitu. Jadi tiba-tiba mungkin dia tiba-tiba orang ini bad mood ya, mood-moodan gitu ya.
kadang WA terus, kadang telepon, kadang marah-marah, kadang cepat tersinggung. Ya, jadi kamu tuh bingung gitu, bingung sekali. Ya, seperti itu. Kenapa? Dia mengatakan bahwa dia itu sebetulnya ragu-ragu terhadap hubungan ini. Kalau dibilang bahagia, bahagia bersama kamu. Dibilang suka kangen, ya suka kangen. Tapi nggak ada cinta. Kangennya sedikit. Kangennya, cintanya sedikit sekali. Jadi kamu suka bertanya-tanya yang kemudian menimbulkan pertengkaran. Kamu suka bertanya sebetulnya hubungan ini bagaimana. Dia yang menjelaskan, tapi ketus. Emang cukup dengan tindakan aja seperti itu. Ya, dia masih mempertimbangkan hubungan ini. Mempertimbangkan. Jadi menerima kamu itu masih mempertimbangkan. Jadi tidak menggunakan hati. Dia tidak main hati di sini. Tidak main hati. Itu gampangannya, tidak main hati. Ya hanya sebatas deketin aja. Semoga teman aja, teman curhat kayak gitu-gitu. Teman curhat. Dan kamu ada kan. Orang ini banyak teman. Tapi kamu yang dituju. Kenapa? Karena dia melihat gelagat kamu. Cinta. Ya. Semakin ke sini dia mulai enggan. Bales jarang, nge-WA jarang. Balesnya seperlunya aja. Bisa dibilang berubah. Karena dia gak main hati sama kamu. Udah capek. Tapi dia kan menghubungi kamu kalau butuh. Butuh uang, butuh bantuan kamu. Ya. Dia cuma mau menjelaskan bahwa dia lagi berjuang untuk memperbaiki hidupnya, untuk healing. Karena hidupnya tidak ada kepastian. Pekerjaannya nggak pasti, perasaannya nggak pasti, mau nikah apa tidak, ya, mau pacaran apa tidak, gitu. Karena ada peristiwa di masa dengan orang masa lalu yang membuat dia tuh kayak ada kedoktrin, kecewa, hatinya kecewa dengan orang masa lalu. Dan dia ada rasa ketakutan, ada keraguan-keraguan dalam pikirannya akan terulang kembali gitu. Dia akan menjelaskan dia butuh healing. Dia belum ada cinta sama kamu, tapi dia suka sama kamu, berteman sama kamu, bisa deket sama kamu, senang dia. Tapi mungkin karena kamu butuh kepastian di hubungan ini, maka kamu selalu bertanya, dan dia akan semakin menjauh gitu. Mengatur, bukan menjauh, mengatur chat gitu. Tidak terlalu intens dan tidak terlalu tidak terlalu seperti dulu gitu. Ya, dulu kan betul-betul memang deket sama kamu, ngobrol apapun itu. Dan semakin kesini ya, terlihatnya kamu udah mulai merasakan bahwa bahwa dia itu sama kamu nggak seperti dulu gitu. Ya walaupun dulu sebetulnya kamu cuma berjuang sendiri loh ya, dia nggak berjuang apa-apa, dia stuck di tempat. Jadi kayak kamu yang butuh dia gitu loh, kamu ngerasa itu. Tapi semakin kesini kamu pun juga ngerasa ragu gitu terhadap hubungan ini. Dan kamu pun juga mulai mempertimbangkan kedudukan kamu, status kamu tuh apa. Pacaran, iya dia pernah ngomong pacaran, tapi dia nggak beraksi, tidak nge-vote kamu gitu. Kamu sendiri yang selalu berjuang sendiri.
Dan kamu udah mulai mempertimbangkan juga di hubungan ini. Lelah. Kamu juga ngerasa kecewa di sini. Kamu udah keluar banyak uang loh di sini. Boleh jujur, boleh tidak. Finansial. Ya, dia selalu datang ke kamu. Halo. Terus nanti mau kemana? Diantar. Orang ini harus kayak ada cuan. Kalau ngajak jalan kamu, dia ibaratnya sebatas ngopi pun kamu yang bayarin gitu loh. Karena apa? Dari dulu kamu cuma nggak ngehajar, mungkin karena kamu jatuh cinta ya. Karena mungkin kamu sayang sama dia, jatuh cinta gitu. Dia juga sayang, tapi sayang tanpa modal gitu loh. Mengenaskan ya, sayang tanpa modal gitu loh. Dan selalu terjadi salah paham, karena orang kalau nggak ada uang itu kan sensitif biasanya seperti itu ya. Ini mulai dari titik nol ya. Dia ingin menyampaikan bahwa dia ingin healing, ingin menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Jadi ingin melakukan sebuah perubahan gitu. Akan menjelaskan ke kamu. Dia kan jujur bahwa dia selama ini terbelenggu oleh kisah masa lalunya tentang kekecewaan cinta. Jadi di saat kamu sudah mulai mempertimbangkan ini, kamu pastinya ya udah nggak seperti dulu ngerespon gitu. Kalau kemarin kamu yang gencer gitu, WA selamat pagi, kamu yang karena kamu bucin sekali, makanya di sini dia nggak bucin sama kamu. Memang kamu suka dirindukan, tapi bukan karena ingin pacaran sama kamu, gak ada komitmennya. Komitmen cuma di bibir aja. Tapi prakteknya nggak ada ya. Karena dia kayak lebih ke masa lalu, ada rasa ketakutan jangan-jangan terulang lagi, jadi belum bisa buka hati buat kamu, hanya suka aja. Nah, di sini setelah kamu juga lebih sedikit mengatur jarak, ibaratnya yang kamu biasanya intens komunikasi sama dia, sekarang udah mulai enggak. Ya walaupun kamu sebetulnya rindu, sebetulnya kamu kangen, tapi tidak kamu lakukan. Karena apa? Sebetulnya dia ingin menjelaskan dia berusaha saat ini tidak bisa seperti yang kamu mau, mewujudkan keinginan kamu untuk komitmen, karena dia lagi berjuang. Hidupnya itu udah gak ada kepastian. Jadi kalau misalkan minta dibantu uang, itu bukan karena dia memanipulasi, memang gak ada uang ya, memang dia gak ada uang, memang dia hidupnya, pekerjaannya apapun itu gak menghasilkan atau tidak mencukupi, seperti itu ya. Dia menyampaikan bahwa dia baru berjuang untuk memulihkan kehidupan dia, atau untuk memperbaiki kehidupan dia, ekonomi dia ya, karena hidupnya nggak pasti. Dan dia mengagumi kamu sebagai orang yang bijaksana. Ya jujur, selama ini sama kamu cuma temenan aja, tidak lebih ya, tapi kamu menghabiskan uangmu untuk dia. Ini ada yang sudah banyak loh keluar uang. Ibaratnya kamu gak mikirin kamu sendiri gitu ya kan? Dan ini udah lama cuma nganggap kamu teman aja, teman tapi mesra gitu, TTM, sambil mencari keuntungan buat dia. Tapi dia gak cerita ya, karena kamu bisa menopang hidupnya. Seperti itu. Dia hanya teman, dan itu sudah lama dia rasakan hanya teman. Karena dia ada pilihan lain. Masuk kategori playboy ya, Des. Iya. Playboy, tetapi nyangkutnya seolah-olah hanya sama kamu. Ini kalau ditanya kamu ada orang ketiga, pasti jawabnya tidak ada. Hanya kamu saja. Apaan sih? Jadi bertengkar. Orang ini negatif thinking, energinya kelihatannya lebih banyak negatifnya.
Ya, sedang kamu positif di sini terpancar energi negatif orang ini ya, orang ini suka janji-janji saja demi kepentingan dia sendiri, demi keuntungan dia sendiri. Itu yang akan dia jelaskan, bahwa hubungan dengan kamu yang sebatas teman saja, tidak lebih dari dulu hingga sekarang. Dan dia saat ini lagi berjuang karena kehidupannya tidak pasti ya, dibawa kemana kan, dibawa kemana. Nah sekarang pertanyaannya dari Gondes, apa yang kamu harapkan dari dia? Ini tersirat sekali ya di sini, energinya dia negatif dan kamu positif. Makanya kamu jangan heran kalau selama ini dia nggak pernah melakukan apapun yang berarti buat kamu. Ya, dia kan ngeyai terus, begini ya, iya kan, takut kehilangan kamu bukan karena cinta, takut nanti nggak ada yang bantuin dia. Itu ya, serius di hati dia hanya ada kamu satu aja. Ini dia yang dijelaskan, bahwa dia setelah kamu mempertimbangkan, setelah kamu agak menjauh, dia terfikirkan, udah menjelaskan bahwa dia lagi berjuang dan saat ini berteman. Tetapi ditegaskan ya, ini adalah ini, ada kerinduan setelah kamu nggak kayak kemarin. Misalnya kemarin kamu lebih semangat gitu, tapi dia putus asa, dia lelah dengan kehidupannya sendiri. Hidup nggak jelas, uang nggak jelas ya. Ngobrol sama kamu selalu terjadi salah paham, bertengkar. Kamu udah lelah ya, tidak mau lagi bertengkar kamu ya, udah capek ngadepin orang seperti ini. Letakkan energi kamu di mana? Ini energi kamu atau energi dia? Aku jadi sentimental sih membacanya. Kasihan kamu aja kalau kamu ada di energi ini. Dia sering perang batin sendiri terhadap perasaannya. Nggak ada kepastian hidupnya. Sudah lelah, sudah capek. Ya. Sudah lelah, sudah capek. Makanya kalau kamu ngobrol pun nanti dia akan tersinggung. Yang kamu ambil adalah tepat, mengambil tindakan untuk diam. Gak usah banyak ngomong, udah capek, udah lelah. Dia ada pilihan lain loh selain kamu, karena kamu punya teman saja, kamu bukan siapa-siapa. Tapi dia di sini terus kemudian akan menjelaskan bahwa dia saat ini lagi berjuang untuk hidupnya yang tidak pasti ini, dan ini berteman TTM, tapi udah lama dan udah berjalan begitu aja ya, tanpa dia merasa bersalah bahwa ini adalah sebentuk pengkhianatan perasaan. Kamu yang berharap, kamu yang baper, kamu yang memang benar-benar tulus, tapi ternyata endingnya cuma temenan gitu. Nah kemudian kamu merasa ada ya kecapean, kamu juga ngerasa lelah dalam hubungan ini ya. Ini bisa terbalik-balik. Akhirnya kamu mempertimbangkan ya untuk diam, tidak melakukan ya seperlunya. Kalau dia nge-WA ayo kamu balas. Ini sebetulnya buat kamu udah baik ya, udah bijaksana buat kamu. Benar, serius, saya ngerasa energi orang ini yang aku baca ini negatif. Gondes kalau kamu tahu berkeringat. Dan ditegaskan di sini bahwa dia memang bahagia bersama kamu, ada kerinduan sama kamu. Ini sebetulnya TTM atau teman, tapi bisa berpotensi menikah. Tetapi dia menjelaskan bahwa ini ada di perasaan dia sendiri. Jadi bibinya bilang berteman saja. Tapi di sini dia ada kerinduan. Di saat kamu sudah tidak dekat lagi sama dia, di saat kamu sekarang sudah tidak sesemangat dulu, tidak sesemangat dulu, tidak seintens dulu. Ya. Dia juga ngerasa lelah, rindu, tapi dia juga ngerasa lelah. Dan
terjadi kesalahpahaman selama ini, karena memang itu sebetulnya kesalahan dia tidak memberikan sebuah kepastian ke kamu. Itu yang dia lakukan, tetapi nanti dia akan melakukan sebuah pembuktian, entah kapan, tapi akan melakukan sebuah pembuktian tentang perasaan dia ke kamu. Tapi ini bisa dimaknai juga dengan triparty, jadi ada hubungan yang lain selain dengan kamu, atau kamu malahan ya yang sudah punya pasangan tapi mencintai dia gitu ya. Terlihatnya ini ada yang single parent, yang ada yang lajang tapi mempunyai orang lain, tapi ada juga yang ya tidak ada yang sudah menikah tapi punya pasangan gitu ya. Kalau yang single parent, kalau bukan punya pasangan, adalah anaknya, karena di sini dia memikirkan tentang finansial, tentang ketidakpastian hidupnya ini, dan dia berjuang tentunya pasti untuk keluarganya, yaitu untuk anaknya. Kalau kalian yang berdiri dengan single parent ya. Kalau yang single parent juga sudah ada yang sudah punya pasangan, tapi itu ibaratnya di sini tuh bukan suami istri ya. Di sini tuh kayak single parent yang juga punya yang lain selain kamu, tetapi dia lebih fokus ke kamu karena kamu tulus, dan termasuk dia mengkhianati perasaan, memanfaatkan perasaan kamu untuk dia. Tapi sekarang dia akan mengatakan, akan jujur bahwa dia sebetulnya lagi lebih fokus berjuang untuk masa depannya karena tidak pasti kehidupannya, dan dia mengatakan bahwa selama ini hanya temenan. Tetapi jangan heran bahwa di dalam hati yang paling dalam dia juga ada keinginan potensi untuk menikahi kamu nanti, tapi masih lama dan nggak tahu kapan itu. Seperti itu ya. Oke, itu yang dia ingin jelaskan ya. Di sini ada energi Leo ya, juga ada energi Gemini, juga ada energi Sagittarius, juga ada energi Sagittarius kuat sekali, dan juga ada energi Pisces, ada energi Gemini yang kuat juga ya, ada energi Scorpio, ada energi Cancer, ada energi Taurus, ada energi Virgo ya, ada energi Capricorn. Semua energi tercurah dan tertumpah di sini. Elemen api, elemen air, elemen tanah, dan elemen air, elemen tanah, elemen udara, dan elemen api. 4 elemen tercurah dan tertumpah di sini ya. Bisa dikali antisipasi kalau kamu ada di ranah ini ya. Kamu kalau mau mundur saja, soalnya ini energi negatif. Walaupun di sini terlihat ada potensi untuk pernikahan, tapi orang ini tidak tegas terhadap perasaan ke kamu karena dia sendiri lagi memperbaiki kehidupannya. Jadi orang ini kalau cuek sama kamu, nggak peduli sama kamu, terkadang seperti itu. Itulah karakter dia. Karena sebetulnya nganggap enteng. Dia merasa kamu nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Nah, ini ada pengkhianatan perasaan. Seperti itu. Ya. Kalau kamu ngambil jarak aja. Serius, ini negatif orang. Tinggalkan saja. Aku cinta, Des. Cinta boleh, tapi jangan bodoh. Nakal boleh, tapi harus pintar. Ini orang banyak berjanji tapi untuk keperluan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, dan kamu di sini hanya berjuang sendiri. Sekarang alih-alih menjelaskan bahwa dia untuk kehidupan dia, untuk masa depan dia, untuk memperbaiki, dan dia jujur bahwa hubungannya sebatas teman saja. Walaupun suatu saat nanti dia walaupun sekarang menjanjikan akan melakukan sebuah pembuktian, tapi lebih baik benar kamu pertimbangkan kembali hubungan ini. Apa yang kamu harapkan dari orang ini, coba kamu pertimbangkan. Jangan cuman mengikutin pengertian kamu sendiri. Mencintai ya, mencintai itu indah, bukan seperti ini yang selalu bertanya, yang selalu bertengkar, yang selalu nggak ada effort dari dia. Buat apa? Capek kamu.
Coba untuk pertimbangkan kembali. Oh iya, yang untuk personal reading silakan personal reading terbuka 24 jam. Bersahabat aku semua. Ya. Yang mau lewat telepon monggo, tergantung. Yang ngelewat telepon itu artinya pertanyaan bebas sesuai dengan durasi yang kamu ambil. Ya. Kalau lewat video berarti saya akan membuatkan video buat kalian. Ya. Oke. Ini pesan buat kamu. Pesan buat kamu yang menonton video ini. Ada inisial C. C itu apa? Cetok. Ada inisial C, itu energi yang tertarik di sini, yang kuat sekali. Ada sepasang sendal. Seharusnya cinta itu seperti sepasang sendal. Ini seperti sepasang sendal. Kalian tuh ya saling menyayangi, maksudnya saling berjalan seiring gitu, tetapi nggak ada cinta. Karena kan soulmate ya. Cuma sebatas cinta TTM gitulah, ya. Percaya dengan kebesaran Tuhan. Ya kalau dia jodoh pasti dia akan kembali. Kan dia di sini mengatakan suatu saat akan melakukan sebuah pembuktian. Tapi kamu jangan terlalu fokus pada orang ini. Kamu harus bisa mempertimbangkan kembali. Kalau perlu buka hatimu buat yang lain. Ya, seperti itu. Ada sepasang pengantin. Di sini ada potensi menikah ya. Mungkin kamu akan menikah beneran sama dia. Tapi aku bilang jangan terlalu baper dengan bacaan ini ya. Ini adalah prediksi. Jadi lebih baik pertimbangan, selalu pertimbangan aja. Ya, orang ini negatif banget untuk saat ini dan memang negatif. Untuk sampai ke jenjang pernikahan ada, tetapi dia tidak pernah mengatakan, belum mengatakan. Kalaupun mengatakan itu hanya sebatas bibir saja, karena untuk kehidupan dia sendiri sedang terpuruk seperti itu. Ya kan, seperti itu. Jangan terlalu berhadap dengan orang ini. Pertimbangkan kembali. Kalau jodoh tidak kemana, walaupun kalian sudah jauh berjauhan, kalau memang jodoh tidak kemana, pasti kalian bersatukan juga. Kenapa? Karena Tuhan mempunyai banyak cara untuk mempersatukan kamu. Tapi saat ini energinya negatif sekali. Ya mungkin nanti seiring waktu akan ada perubahan. Kalau merasa kehilangan kamu atau merasa kamu sudah jauh, nah disitulah dia mulai bergerak mengejar kamu. Seperti itu. Sekarang dia akan menjelaskan dengan jujur bahwa dia hanya temenan sama kamu, nggak bisa melakukan apapun. Dan ini memang stuck orang ini, nggak ada perubahan apapun, nggak ada pergerakan apapun. Dia lebih mementingkan pada kebutuhan diri sendiri, memperbaikinya. Karena orang kan nggak cuma butuh sebatas cinta aja. Orang itu kan nggak cuma makan cinta, ya kan? Yang dia pikirkan seperti itu. Terkadang dia kasar orangnya ya. Pernah nggak kamu dibentak? Pernah mungkin. Kalau nggak dibentak tapi lewat WA gitu, ngomongannya nggak enak gitu, menyakitkan gitu. Itu karena dia memang sebetulnya nggak ada cinta sama kamu, cuma sebatas suka sama suka aja, sebatas suka aja gitu. Makanya kalau menjalin hubungan harus tetap kontrol emosi, mengelola emosi, jangan sampai melampaui batasan agar tidak menyesal. Menyesal itu di belakang loh, gitu ya. Oke, sahabat aku semua ya, semoga ini bisa bermanfaat. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. Ini adalah clue, gambaran ya. Kalau harus bilang pertimbangkan kembali hubungan ini. Kamu nanti suatu saat juga lelah, mungkin sekarang kamu juga sudah ngerasa lelah. Pertimbangkan dan jangan pernah menutup. Biasanya orang kalau sudah punya hubungan itu kan terus sudah jatuh cinta sama satu orang, hatinya ditutup gitu. Jangan, tetap dibuka untuk siapapun, welcome, tapi tetap dalam koridor dikelola perasaan. Jangan sampai membuat orang berharap seperti itu ya. Oke sahabat Gandes, tetap optimis, tetap jalan hidup dengan baik, tetap menjadi orang baik, jangan pernah lelah, dan tetap berjalan di lalui kebenaran. Berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Minimal menjadi ikhlas apapun yang terjadi, melepaskan ya. Tetap kalau jodoh tidak kemana itu, jadi cintailah dia karena Allah. Kalau kamu mencintai dia ya tetap aja kamu tetap mempertimbangkan, karena sekarang aja seperti ini gitu loh. Bagaimana besok, tapi Allah alam ya, semua cari itu kan rahasia Allah gitu ya. Tetapi ya secara logika aja sekarang aja seperti ini gitu loh orangnya.
bagaimana besok kamu yang akan pontang-panting sendiri, sedang dia stuck. Orang ini bisa dibilang lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan pasangannya, gitu ya. Oke, cintailah dia karena Allah, karena hanya Allah yang mempunyai kekuasaan membolak-balikkan hati manusia. Saat ini dia tidak cinta, saat ini hanya teman biasa. Karena Allah berkehendak besok pagi bisa jadi cinta sayang sama kamu. Saat ini dia hidup yang gak pasti, kalau Allah berkehendak besok pagi dia bisa jadi orang sukses. Tetap positive thinking. Cintailah karena Allah ya. Oke sahabat Gandes, ada kesalahan tak mengikuti mendestar tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik semua sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Bye, God bless you.